Hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Kita akan membacanya ini saya mau bilang bersama-sama. Karena saya ada handphone. Jadi kita baca bersama-sama karena saya pakai tipe yang lain. Jadi kalau kita baca sama-sama ternyata teksnya beda-beda, nanti saling. Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Jadi saya pakai handphone sini. Oke. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ini satu bagian firman Tuhan yang sangat indah tentunya, dan bahkan kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, ini sebenarnya paralel ya, kita lihat intinya adalah sama gitu ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Kalau sudah temukan kita baca juga bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 11-12 intinya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh dalam perenungan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami anak-anak-Mu telah Engkau selamatkan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Keselamatan telah tersedia untuk semua umat manusia. Dan kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah menikmati itu. Dan itu terjadi ketika kami dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kami adalah orang berdosa dan kami akan dihukumkan. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Dan kami sungguh mengimani itu, sehingga kami berjanji untuk hidup bagi Engkau. Dan saat itu kami telah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh telah menikmati kasih karunia Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib teraplikasi dalam hidup kami. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami, ini hanya salah satu bagiannya, di mana kami akan merenungkan firman-Mu. Meskipun ada begitu banyak hal yang bisa mengekspresikan isi hati kami yang senantiasa bersyukur untuk semua kebaikan kasih karunia Tuhan. Tapi kami sebagai satu jemaat saat ini ingin melakukannya dengan belajar firman-Mu. Tolong kami, berkati kami dengan hikmat pengertian, agar kami bisa memahami maksud dari isi firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya dengan baik, tepat, dan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini 2 ayat yang saya katakan ini mirip sebenarnya pada intinya, mengajarkan anak-anak Tuhan untuk apa? Bersaksi untuk memberitakan Injil ya. Meskipun kesaksian itu kan bukan hanya lewat harus bilang Yesus mati di atas kayu salib ya. Kita kesaksian hidup itu ada banyak ya. Tapi di sini sebenarnya lebih intinya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bisa diselamatkan. Dan saudara, di sini katanya, kalau dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 katanya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Nah, ini adalah kunci paling pertama, atau kata-kata
syarat paling pertama seseorang bisa bersaksi, ya, menguduskan Tuhan dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini mengacu ke step yang mana? Ya sebenarnya step di mana seseorang bisa betul-betul menguduskan Yesus sebagai Tuhan dalam hatinya adalah ketika dia diselamatkan. Nah ini basicnya. Orang yang belum pernah diselamatkan tidak akan pernah bisa menguduskan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup dia. Tidak bisa. Nah ini akan terjadi hanya kepada orang yang telah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia janji untuk hidup menggantikan Yesus hidup. Hidup kudus. Hidup yang seperti Yesus pernah hidup di dunia, yang menjauhi dosa dan bahkan tidak mau memberikan peluang setitik pun terhadap dosa. Ini startnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa bersaksi. Nah kalau tidak demikian, setidaknya apa yang dia akan saksikan? Apa yang akan dia sampaikan? Selain cuma pengalaman hidup, ya jadi kaya, berhasil, segala macam materi. Tetapi itu bukanlah kesaksian utama, bukanlah yang inti dari yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah seorang bersaksi bahwa bagaimana dia diselamatkan. Bagaimana dia menjadi orang yang menguduskan Tuhan dalam hatinya. Bagaimana hatinya ditinggali Roh Kudus sebagai meterai. Nah itu yang dia saksikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru katanya di sini, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Siap sedia, saudara, siap sedia. Nah ini masalah siap sedianya ini. Apakah semua orang yang sudah diselamatkan sudah pada posisi ini, pada keyakinan bahwa dia sudah siap sedia? Ya seharusnya iya. Seharusnya iya. Dia harus siap sedia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang sudah diselamatkan tetapi tidak siap untuk memberi pertanggungjawaban terhadap ini. Ya, tentang imannya. Oleh banyak faktor. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada faktor, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Banyak faktor. Orang tidak bisa bersaksi dengan efektif. Dan di sini setidaknya ada 2 poin yang disampaikan Paulus kepada Timotius. 1 adalah masalah ajaran. Masalah ajaran. Ini doktrinal. Seseorang diselamatkan, ini basic. Sebagai basic seseorang masuk pada barisan prajurit Kristus. Barisan orang-orang yang siap bersaksi. Tetapi untuk lebih efektifnya lagi, dia
perlu membekali dirinya, membekali pengetahuannya dengan pengajaran demi pengajaran demi pengajaran, supaya dia lebih matang. Kenapa? Karena ada orang yang udah sanggup ngomong. Kenapa? Oh, saya belum terlalu fasih untuk menjelaskan itu. Ya kenapa? Ya karena saya belum pernah diajarkan itu juga sih secara misalnya, atau belum pernah belajar tentang itu. Ya. Pengajaran, awasilah. Kita harus betul-betul bisa menguasai pengajaran kita, doktrin kita. Doktrin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan menginginkan ketika seseorang diselamatkan, dia harusnya berada di dalam satu jemaat lokal. Mengapa? Karena di dalam jemaat lokal itulah dia akan mendapatkan pengajaran demi pengajaran yang dia perlukan untuk supaya dia bisa bersaksi dengan efektif. Dia harus ada di dalam jemaat. Tuhan tidak mendirikan jemaat tanpa tujuan. Setidaknya jemaat itu adalah tempat pemuridan. Nah, tempat pemuridan. Makanya Tuhan katakan jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Orang yang datang bisa ketemu kebenaran dan diselamatkan. Tetapi setelah itu, setelah dia diselamatkan, dia ini orang yang akan siap dimuridkan, gitu. Nah, di mana dia? Di dalam jemaat akan menjadi seorang murid yang baik. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, wow, awasi ajaran. Awasi ajaran. Ini tidak bisa kita anggap remeh. Apalagi di posisi kita. Kita adalah orang yang mengklaim, yang menyatakan bahwa saya adalah yang paling alkitabiah. Pengajaran yang saya dapatkan ini, yang saya pegang adalah yang paling alkitabiah. Waduh, iblis ini panas, dia punya telinga dengar ini. Coba saya mau lihat. Benar kamu yang paling alkitabiah? Boleh mau tes, orang Manado bilang, kan? Dan saudara, kalau kita sendiri yang tidak fasih, ya, kita sendiri ternyata tidak kuasai. Saudara yang dikasihi Tuhan, awasilah ajaranmu. Nah, yang kedua di sini adalah awasi apa? Dirimu. Awasilah dirimu. Pengajaran doktrinal ini menyangkut pengetahuan demi pengetahuan tentang kebenaran yang kita dapatkan. Nah, ini awasi dirimu. Ini sebenarnya bisa dalam dua aspek. Dalam hal motivasi, dalam hal apa? Moral. Ya, sebenarnya kita ada ya tiga sukat gandum ya. Motivasi doktrinal, motivasi dan moral. Awasi dirimu. Wah, ini menyangkut moral. Kita sudah jago, ya kan? Jago menjelaskan, fasih menjelaskan semua ayat-ayat, sudah sistematis kita jelaskan segala macam. Tapi orang yang kita jelaskan itu melihat, coba melihat dia sesuai enggak dengan yang dia omong. Betul. Benar enggak? Orang yang di dalam Tuhan hidupnya seperti ini, seperti itu yang menurut dia. Coba kita lihat hidupnya. Kita lihat. Ya mungkin pertama yang akan dia lihat ini apa? Moral dia. Baru belakangan ketahuan. Waduh, moralnya juga tidak baik. Dia juga motivasinya tidak murni. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, moral. Makanya Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Ini sebenarnya, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas. Terangkan untuk menerangi, ya kan? Terang, menerangi. Nah, garam, kenapa garam?
Garam ini sesuatu yang bisa dirasa. Sesuatu yang dirasa. Kita menjadi terang, menerangi lewat apa? Kita mengajarkan orang begini teorinya, ya pengajarannya, doktrinnya begini, ya diterangi ya. Oh, ternyata begitu ya, ternyata begini ya. Nah, tapi saudara yang dikasih ini harus sejalan dengan rasanya. Harus sejalan dengan rasanya. Gitu. Harus bisa dirasa. Dia bukan hanya letting terbuka, tapi dia bisa merasakan itu. Lewat apa? Wah, kehidupan kita. Wah ya benar. Ini kebenaran. Karena kita lihat, kita sudah rasakan bagaimana ini orang hidup. Ya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Siap. Tetapi ternyata kita belum siap betul. Entah itu dari apa, kita menjelaskan orang ternyata juga masih belepotan sana sini. Ya. Terus ditambah lagi misalnya kesaksian hidup kita, sudah siap. Tapi yang ada kita jadi batu sandungan. Kenapa? Wah dia ini mau jago pinter nih. Tetapi lihat tuh, hidupnya, anaknya, istrinya, semuanya kacau gitu. Atau bahkan dia sendiri kacau gitu. Meledak gitu ngomong. Ini gimana? Nah saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya terang, tapi rasa yang dia kasih ini tawar ini. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ya makanya di bagian selanjutnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 katakan di sana, dan siap sedialah pada segala waktu, ya itu segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi katanya haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dengan lemah lembut. Wah ini berbicara tentang penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Ada orang yang baru diselamatkan, semangatnya minta ampun, betul. Baru kenal kebenaran, semangatnya menggebu-gebu. Tapi sayang dia belum bisa menguasai diri. Maunya dia harus ikut saya. Pokoknya bagaimanapun caranya dia harus terima kebenaran. Tidak biasa menguasai diri. Sampai tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Sampai di rumah dia sudah marah-marah istrinya, marah-marah saudaranya, marah-marah orang tuanya, anaknya. Kenapa kalian begini-begini? Ini yang benar loh. Yang ada semua seisi rumah dia jauh dari dia. Ya. Kenapa? Sebenarnya dia belum menguasai diri. Ya, saudara yang dikasih. Motivasinya benar tak? Benar, orang itu supaya diselamatkan. Benar. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Justru kalau kita salah strategi seperti ini, iblis bisa pakai kesalahan ini justru untuk menjauhkan orang daripada kebenaran. Ingat, iblis itu adalah bapaknya dari segala penipu. Dia adalah sang penipu. Kalau dia muncul dengan rupa yang memang menakutkan, saya pikir memang jelas-jelas orang tidak akan ikut dia. Tetapi dia bisa muncul dengan rupa setengah terang, setengah gelap. Ya. Atau mungkin dia bisa hadir dengan trik yang seolah-olah dia menuntut orang kepada, wah motivasinya benar loh, gitu kan. Tetapi dia tidak sadar bahwa cara yang dia pakai justru menjauhkan orang daripada kebenaran. Ya kan sekarang kita lihat di media sosial berkaitan dengan politik ada yang seperti itu kan. Ya banyak posting. Wah ini begini. Seolah-olah ini, wah ini bagus loh, ini bagus. Tapi ternyata tujuannya untuk menjatuhkan pihak lawan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis jago. Nah kita jangan sampai terperangkap.
Karena kita mau orang lain diselamatkan. Kita ini bukan untuk mau menang lawan debat. Kita ini rindu orang lain diselamatkan. Kalau mau menang lawan debat, kita nggak ada lawannya. Secara doktrinal. Tetapi kita mau orang itu diselamatkan. Itu yang paling inti. Nah, jadi kita harus lihat. Tuhan bilang harus dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dengan demikian kita baru bisa efektif. Dan ini semua perlu dilatih. Ya. Paulus bilang, aku melatih diriku supaya ketika aku menyampaikan, aku sendiri tidak ditolak. Perlu dilatih. Ya. Perlu dilatih. Kita harus latih gimana ngomong. Ya. Kita harus melatih gimana mengenal si A suka yang style begini, si B dia tidak cocok dengan style begini, harus yang style begini nih. Ya. Nah, itu perlu dilatih, kita mengenal seorang. Kalau saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan ingin kita untuk bersaksi. Benar. Ini bukan perintah yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Ini satu perintah yang harus dilakukan. Ini bukan sesuatu yang harus dipilih. Ini kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, sekarang yang harus kita tahu adalah bagaimana saya bisa menjalankan kewajiban ini, keharusan ini bagi kehidupan saya sebagai orang yang telah diselamatkan, bisa jalankan dengan baik, dengan efektif. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mungkin perlu, ya kemarin Pak Joni Tumakaka ada kasih satu ilustrasi yang saya pikirin keren. Gitu. Terkadang kita perlu bersikap seperti anak panah. Nah, ya kan? Mundur dulu. Kita perlu di satu momen perlu mundur. Tapi mundur bukan berarti kita kalah atau menyerah. Kita mundur. Supaya apa? Supaya bisa melejit jauh ke depan. Nah, terkadang kita perlu begitu. Ya. Nggak harus maju-maju terus. Justru kalau kita maju-maju terus, waduh, yang ada nanti anak panahnya sendiri yang keok. Ketika ada momen yang tepat dilepas, dia akan jauh ke depan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita tidak bisa berkata, wah itu bukan tanggung jawab saya bersaksi, itu bukan keharusan bagi saya untuk memberitakan Injil. Tidak bisa. Firman Tuhan katanya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini berbicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nah, bagaimana kita bisa siap sedia baik atau tidak baik? Jadi ini pas momennya tepat ataupun tidak tepat. Betul. Karena ada momen-momen tertentu di mana kita kalau bilang, kamu pasti masuk surga, karena tidak tepat, ini begini kok kayak kita mau sumpah-sumpah orang gitu ya kan? Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran, beritakan Injil, meyakinkan dia supaya bisa diselamatkan, sekalipun momen itu tidak kondusif, tidak baik. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya akan bisa terjadi kalau kita melihat tadi, ya, kita melatih tubuh kita, ya, kita punya motivasi yang benar. Yang paling pertama kita harus betul-betul yakinkan bahwa saya telah ada di dalam Yesus Kristus, ya, ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ya, kita harus bisa melihat bahwa saya ini punya motivasi yang betul-betul untuk kemuliaan Tuhan, untuk memenangkan jiwa. Ya. Dan ketiga, dengan motivasi itu, kalau kita dibekali dengan doktrin, pengajaran yang benar, yang semakin banyak kita bisa kuasai, ini akan semakin mantap. Dan selanjutnya adalah kita perlu terus melatih. Oh, banyak hal. Kita melatih emosi kita supaya tidak gampang meledak.
Kita melatih bagaimana saya bisa membuka percakapan. Ya, saya terkadang terkendala di situ. Ya, saya agak terkendala gimana cara ini buka percakapan ya, dengan orang yang lebih tua, atau dengan bahkan seumuran, atau dengan mungkin orang yang punya jabatan atau lain sebagainya. Gimana cara ngomongnya gitu, membuka percakapan. Nah, ini perlu dilatih terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita harus perlu tahu bahwa ada begitu banyak sebenarnya cara, peluang bagi kita untuk bisa memenangkan jiwa. Tinggal bagaimana dari kita. Ya. Sudahkah kita melatih diri kita? Sudahkah kita menguasai pengajaran kita? Bahkan yang paling pertama, sudahkah saya sudah betul-betul ada di dalam Yesus Kristus? Ya. Karena kalau belum ada di dalam Yesus Kristus, ya, ini jangankan belum ada di dalam Yesus Kristus, sudah ada di dalam Yesus Kristus dan kita masih menyisakan sedikit lagi kehidupan tanggalkan semua beban dosa, kata Paulus, ya, supaya bisa berlari dengan bebas, dengan leluasa. Ya. Sudah dalam Yesus tapi masih ada sisa-sisa. Aduh, ini saya kalau langsung semuanya dibuang gitu kan. Nah, ini akan sangat sulit bagi kita untuk bisa bersaksi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa. Ya, saya teringat juga, ya, Bapak rohani saya katakan, kalian penginjil atau mahasiswa yang nanti pergi menginjil dan nanti jadi penginjil atau pelayan di lapangan itu kan, ya, ini yang menjadi perenungan saya di rumah terus, ini kepalanya, aduh. Kalau ada 100 orang yang kamu injili katanya, ya kan, dan dari 100 itu, ya, tidak ada yang nyantel, ya, tidak ada yang mengerti kebenaran dan tidak ada ambil keputusan, you harus periksa kembali dirimu, introspeksi diri, karena berarti yang salah ada pada dirimu, katanya. Tapi kalau dari 100 orang kita injili dan ternyata ada 5-4 orang yang mengerti kebenaran, setidaknya pada intinya ada yang mengerti kebenaran dan diselamatkan, sebenarnya you sudah melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu yang baik. Berarti yang tidak mengerti adalah salah dari dia. Toh buktinya ada yang mengerti kebenaran dan diselamatkan. Nah, ini yang terus menghantui, menjadi waduh, ini gimana ini? Harus lihat. Terkadang kita sudah semangat, menggebu-gebu, tapi sampai detik ini tidak ada. Wah, ini jangan-jangan saya yang salah, atau metode yang saya pakai salah, atau cara yang saya pakai ini salah. Ini kita perlu lihat, kita perlu periksa, atau pendekatan yang saya pakai ini salah. Bisa beralih ke cara yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini berulang-ulang? Wah, saya pikir ini memang paling sering dikhotbahkan tentang bagaimana menginjil orang. Tetapi memang ini penting dan perlu diulang-ulang. Setidaknya untuk memotivasi kita terus maju dan jangan pernah ada kata menyerah. Kalau kita yang mengenal kebenaran menyerah untuk bersaksi, menginjil, siapa lagi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa lagi? Kitalah sebenarnya orang yang paling di depan untuk bersaksi, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan memberkati kita dan kita semakin dipakai Tuhan lebih baik sebagai alat Tuhan membawa jiwa kepada Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami terus bisa membekali pengetahuan kami tentang kebenaran-Mu dan terus bisa memeriksa introspeksi diri kami. Sudahkah kami betul-betul hidup di dalam Engkau? Sudahkah kami memiliki motivasi betul-betul murni? Sudahkah kami Tuhan
melihat bagaimana caranya yang efektif bagi kami untuk bisa bersaksi. Sehingga Tuhan, ketika kami memberi pertanggungjawaban iman kami kepada orang lain dan meyakinkan orang untuk bisa diselamatkan, itu bisa berjalan dengan efektif sehingga ada jiwa-jiwa yang baru terus boleh dituntun kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik, jemaat yang dikasihi Tuhan.